Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Siswoyo dari SMP Negeri 2 Sogong, CGP Angkatan 9. Yang sebelah kanan saya Anwar Mubarok dari SD Duku Jeruk 3, CGP Angkatan 9. Kiri saya Muhammad Ismail Wahyudi dari SD Negeri Tukang 1. Kami akan mempraktekkan praktek coaching supervisi modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau praktek coaching ya Pak ya. Bapak sudah tahu masalahnya Pak? Belum sih, cuma janjian aja di WA. Katanya hari ini mau ngobrol, jadi saya mau tanyakan pas ketemu saja nanti. Oh gitu. Dalam kegiatan coaching nanti, apa yang ingin Bapak lebih gali lebih jauh lagi? Saya ingin mengembangkan ada keterampilan inti coaching ya dalam diri saya. Yang pertama mendengarkan aktif, kehadiran penuh, sehingga saya benar-benar bisa hadir sebagai coach ya. Keterampilan yang ketiga, keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali masalah dan mengarahkan coach mencari solusi masalahnya sendiri. Oh, jadi yang ingin Bapak kembangkan itu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, keterampilan mengerjakan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa menggali masalah dan mengarahkan coach mencari solusinya sendiri, seperti itu ya Pak ya. Lalu kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak tonjolkan itu yang mana Pak? Yang pertama kayaknya pertanyaan berbobot, sehingga bisa menggali kompetensi kunci ya. Yang kedua, saya bisa kehadiran penuh bagi kunci, karena masih terpengaruh kadang saya belum bisa fokus, itu saja. Terus menurut Bapak untuk mendengarkan aktif itu penting apa tidak Pak? Penting, karena cuma yang lebih saya kembangkan lebih spesifik yang dua tadi, yang kehadiran penuh sama pertanyaan berbobot. Oh gitu, seperti itu. Lalu indikator yang ingin Bapak capai itu yang seperti apa Pak? Ketika percakapan kucing, saya anggap berhasil. Ya, saya mengidentifikasi permasalahan kucing, kucing bisa memunculkan ide, menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi sekarang boleh dipanggil Pak kucingnya Pak? Mas Isna ini monggo Mas. Monggo. Nih. Nah, sharing-sharing Mas ini. Oh, berarti sekarang berapa kucing? Mas ini diambil. Oke Mas Is, sudah di sini. Selamat siang, selamat sore Mas Is. Ya. Selamat sore Pak. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan melakukan coaching sebentar ya Mas Is ya. Boleh. Mau ngomongin apa ini sore ini kayaknya Mas? Iya Pak, biasa saya akan sedikit cerita dan berkisah tentang masalah yang saya hadapi di sekolah saya Pak. Kebetulan saya pengen sekali ngobrol dengan Bapak. Oke Pak. Kira-kira masalahnya tentang apa ya Mas? Jadi begini Mas, saya mempunyai 2 siswa di kelas 6 itu jarang sekali mengikuti pembelajaran saya, yaitu mata pelajaran fisika. Kemudian di satu sisi lain mereka tidak pernah mengalah, tetapi di sisi lain saya ada tuntutan dari pihak sekolah untuk program meluluskan siswa yang 100%. Pak, itu saya mengalami kesulitan Pak. Ini, dari ini kan percakapan singkat ya Mas ya. Tujuan dari nanti hasil dari ini yang Mas harapkan itu menemukan apa Mas? Jadi kalau saya tujuan pembicaraan dengan
Pak Siswanto ini Boyo, saya ingin mendapatkan hasil dari pemecahan masalah yang tadi saya itu Pak. Arti dari permasalahan yang tadi Mas sampaikan tentang kelulusan itu pentingnya Mas ya? Menurut saya sangat penting Pak. Mas Is dan yang sekolah sudah punya kiat-kiat atau kekuatan khusus yang kekuatan dari yang Mas Is punya dan sekolah untuk bisa mengatasi permasalahan ini ada? Sudah ada ya, tapi sementara ini masih belum bisa terrealisasikan Pak. Apalagi saya. Kira-kira hambatannya seperti apa yang Mas Is ya? Hambatannya ya dari faktor dari siswanya tersebut dan hambatan juga dari faktor dukungan dari orang tua juga masih kurang Pak. Itu Pak menurut saya. Dari hambatan-hambatan yang ada itu sudah ada bayangan solusinya karena tindakan ke depan dari Mas Is itu seperti apa kayaknya yang bisa dilakukan? Sementara sudah ada Pak, tetapi saya akan melakukan beberapa hal yang akan saya lakukan yang tentunya sudah ada dalam planning saya Pak. Kira-kira salah satu ada apa ya? Kira-kira Itu Pak, artinya nanti saya akan melakukan tindakan, saya mendatangi siswa tersebut, jadi satu persatu, jadi ada 2 siswa itu yang akan saya datangi. Yang satu dia memang informasi dari guru kelasnya beliau adalah pernah kecelakaan, sakit. Yang satunya memang dia hampir tidak pernah berangkat, jadi dia malah hampir ingin mengakhiri pendidikan. permasalahannya kompleks ya Mas? Betul. Ini solusi ya yang yang nanti akan Mas lakukan. Kita ini harus punya alternatif solusi nih Mas. Kita kira ini gagal lah, planning ke depan itu, planningnya kira-kira nanti ke depan apa? Planning ke depan ya saya harus menggandeng dengan pihak-pihak lain Pak, artinya dengan melibatkan kepala sekolah, melibatkan guru kelasnya, saya harus Kolaborasi ya, karena ini masalahnya masalah semua ya. Pak. Rencana aksinya nanti kira-kira di kapan, jangka pendek, menengah, apa yang terdekat atau nanti seperti apa? Karena ini sudah menjelang penilaian Pak, jadi saya akan melakukan hal ini sesegera mungkin Pak. Ya, ya. Kira-kira jangka waktunya berarti pendek ya ini mau dilakukan Mas ya. Sudah ada gambaran ukuran kayaknya keberhasilannya nanti akan sekian persen nih. Kalau di skala ini kalau di skala prioritas kan langkah yang ditempuh Mas itu bisa dari 1 sampai 10 kira-kira bisa di skala berapa keberhasilan tingkat keberhasilan? Bisa di angka 8 bisa Pak. Berarti luar biasa ya Iya, Pak. Ini bisa. berarti nanti bisa harapannya bisa sukses lah ya. Iya, amin. Lalu apa saja yang harus dilakukan di sebelum melaksanakan rencana? Harusnya kan ada planning khusus ya, jadi strategi khusus. Kira-kira strateginya seperti apa? Jadi strategi yang akan saya gunakan itu Pak, intinya saya mempersiapkan dulu, mengidentifikasi masalah-masalah sebuah siswa tersebut yang sudah saya ada, kemudian saya melakukan tindakan, mendatangi rumahnya, kemudian nanti setelah itu saya berkoordinasi dengan orang tua, kemudian guru kelasnya, dan juga mungkin kalau dibutuhkan ya tetap koordinasi dengan kepala sekolah Pak. Itu Pak. Jadi harus punya komitmen ya Mas ya. Betul, Pak. Jadi siapa saja komitmen yang harus bertanggung jawab ini tadi siapa saja Mas? Betul Pak. Yang Yang pertama yang paling saya kuatkan adalah kepala orang tua, dari orang tua siswa tersebut, yang kedua dari guru kelasnya, dan nanti juga saya akan kemudian kalau dibutuhkan dengan kepala sekolah. Oke, Mas Is,
alhamdulillah berarti sudah ada gambaran punya solusi yang bisa dipecahkan apa bisa diterapkan untuk memecahkan masalah ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Itu yang bisa Mas kita lakukan ya Mas ya, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Mas bisa menemukan solusi tercepat dan terbaik agar bisa teratasi ya. Amin. Maka ya, dari itu saya tetap minta dukungan dari Pakis. Jadi sewaktu-waktu ketika nanti saya ada kendala, mohon Pakis tetap bersedia untuk memberikan solusi Pak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan saya bisa bersamai terus. Mudah-mudahan apa yang dialami Mas bisa teratasi. Ya. Itu saja Mas ya. Nah, ini silakan bisa kembali nanti kapan-kapan kita jumpa di lain kesempatan. Baik, baik. Terima kasih Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah selesai Pak? Alhamdulillah sudah Mas. Saya apa namanya, dari coaching yang dilakukan saya kagum atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau apa namanya solusi dari coachingnya luar biasa pokoknya. Nah, dari hasil coaching apakah indikatornya sudah tercapai Pak? Ya, dari hasil alhamdulillah sudah Mas. Ya, Apa? dari hasil ini tadi yang disampaikan permasalahan Mas tentang anak yang harus lulus padahal ini apa tidak pernah masuk dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah punya kiat-kiat khusus, strategi, punya solusi, punya tujuan, punya komitmen, punya rencana aksi juga yang akan nanti diterapkan oleh Mas dengan permasalahannya tadi. Bisa koordinasi dengan kepala sekolah, orang tua, terus mau pendekatan home visit dan lain sebagainya. Mereka yang dialami oleh uji tadi Mas Awan itu sudah alhamdulillah sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, dari apa namanya hasil observasi yang saya lihat, Bapak tadi melakukan coach sudah dapat melemparkan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, pada coachnya. Coach itu tidak kita perlu arahkan, coach tidak bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri gitu ya Pak ya. Dari proses coach Bapak sudah mendengarkan aktif tadi. Nah, dari Bapak sudah membuat pertanyaan berbobot sehingga coachnya menemukan solusi sendiri. Kemudian yang saya lihat coachnya nyaman, gitu ya. Kita ngobrol dengan Bapak. Nah, dari kompetisi yang ada, kompetisi mana yang harus Bapak kembangkan? Ini pertanyaan berbobot ya Mas ya, karena masih perlu berlatih lagi, saya menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang agar coach itu menemukan secara tidak langsung itu solusinya. Oh sebenarnya coach itu bisa loh aslinya menemukan masalahnya sendiri. Hanya kita menggali pertanyaan-pertanyaan untuk memancing atau untuk menemukan mengembangkan potensinya. Oh gitu ya. Jadi menurut saya jika Bapak ingin mampu mengembangkan keterampilan membuat pertanyaan berbobot lebih dalam lagi, Bapak akan mampu lebih maksimal dalam proses coaching ya Pak ya. Ya, ya. Jadi indikatornya sudah tercapai. Alhamdulillah. Baik Bapak, mungkin observasi kali ini cukup sampai di sini saja gitu. Kita bisa lanjutkan di lain waktu. Ya, terima kasih Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.